أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الله أكبر الله أكبر. Urus saja, suruh urus agamanya sendiri, gitu kan? Anda kalau mau jawab, jawab saja, urus agama Anda sendiri, nggak usah urus agama kami. Lakum dinukum waliyadin, gitu kan? Begitu saja. Kalau tetap saja orang-orang ini buat kemungkaran, Anda tidak punya power, doakan agar Allah binasakan. Memang begitu. Nabi SAW kunut nazilah sebulan. Waktu beberapa sahabat Nabi hafid Quran diutus oleh Nabi SAW untuk menjadi guru ke satu suku Arab. Suku Arab ini datang ke Madinah mengatakan, wahai Rasulullah, syahadat. Ternyata mereka munafik, mereka pura-pura. Kirimlah bersama kami beberapa sahabat Anda yang hafal Quran agar bisa mengajarkan kami. Nabi SAW dengan polos kirimin. Di tengah jalan dibunuhin sahabat-sahabat Nabi itu. Mereka sepakat dengan itu. Nabi SAW tidak tahu posisi suku itu di mana. Datang tiba-tiba syahadat dengan husnudzon dikirim. Maka Nabi SAW kunut nazilah. Kunut nazilah dikerjakan 5 waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kunut terus, minta agar Allah binasakan mereka sampai Allah turunkan adab, satu suku semuanya mati. Itu boleh saja, gitu kan? Doakan agar Allah datangkan musibah kepada mereka. Itu hak kita, gitu kan? Bagaimana kalau seandainya ada orang sekarang yang mencaci maki Nabi Isa? Kita saja umat Islam pasti bisa marah, karena itu Nabi kita juga. Rukun iman kita iman kepada para nabi. Kalau ada yang mengatakan Isa bukan nabi, Isa begini, orang Islam punya hak untuk marah, karena itu juga adalah nabi Allah, gitu kan? Kalau ada orang menghina Nabi Isa dan orang Nasrani nggak marah, itu aneh, gitu kan? Mereka harus marah, wajib marah, karena nabinya dihina, kan gitu. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW dihina, wajar kita marah. Bagaimana caranya orang tidak marah? Nabi kita, panutan kita, kita yakini dia utusan Allah. Nggak usah jadi pengikut nggak usah jadi pengikut Nabi Muhammad SAW kalau tidak bisa membela beliau, gitu kan? Kehidupan dunia ini sebentar, saudaraku, sebentar kehidupan dunia ini. Sampai kapan? Demi Allah, saudaraku, kita ini membutuhkan sekarang laki-laki di sini yang hadir, yang mendengarkan suara saya dan ini mengikuti ceramah kita. Kita membutuhkan sekarang orang-orang mukmin yang imannya iman baja, bukan iman kerupuk. Yang kita butuh ini sekarang ikhwas sekalian dan akhwat di belakang sana yang mendengarkan saya dan mendengarkan ceramah ini, kita butuh iman-iman baja yang kalau malam bangun dari ranjang lawan syaitan untuk sholat tahajud, bukan tidur terus menerus. Kita membutuhkan iman baja, ikhwas sekalian dan akhwat sekalian, yang pada saat azan ke masjid, sholat, apapun tantangannya, pada saat musibah datang bersabar mereka, pada saat jihad dikumandangkan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang hidupnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita butuh iman yang seperti ini. Ya memang baja apa yang Allah perintahkan, apapun tintangannya, halangannya kita lakukan, nggak peduli dengan dunia ini, apapun orang mau katakan. Akhwat kita di belakang sana, kami butuh sebagai laki-laki seorang ibu seperti Nusaybah binti Ka'ab, sahabiat yang luar biasa. Pada saat jihad dikumandangkan, Nusaybah binti Ka'ab membangunkan suaminya tengah malam mengatakan, wahai suamiku, besok jihad, ikutlah. Dibangunkan anak laki-lakinya 5 orang, semua dikatakan, anak-anakku bangunlah, besok jihad, ibu pun akan ikut. Semuanya satu keluarga pergi jihad. Ini yang namanya mukminah, imannya baja. Bukan suaminya mau bangun sholat malam, sebentar mas, jangan bangun dulu. Malah kempes, dikempesin. Suaminya mau poligami, jangan, saya cemburu. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita butuh wanita mukminah seperti Aisyah radhiyallahu anha. Waktu Nabi SAW menikah dengan Zainab, disambut oleh Aisyah dengan senyum, karena dia tahu ini hukum Allah, gitu kan? Masalahnya imannya iman baja, bukan iman kerupuk yang diketuk langsung pecah. Nah ini yang membuat umat Islam lemah, karena iman kita kendor, kempes, nggak ada apa-apa. Sedikit godaan syaitan, dibisikin sedikit langsung kendor. Pakai jilbab besar, kemudian digoda sama temannya, sedikit saja, oh kamu alim ya, ditinggalkan jilbabnya. Subhanallah.
Kita butuh orang-orang mukmin dan mukminah yang hadir di majelis ilmu dengan iman baja. Memang mau mempelajari hukum Allah SWT halal haram. Seperti ini Anda hadir ini iman baja namanya. Hadir di majelis ilmu sebagaimana orang-orang fasik. Mau berapa jam dari malam sampai subuh di diskotik. Tidak rasa capek tuh. Kemarin ada ikhwah bilang sama saya, Ustadz antum gak capek dari pagi sampai malam ceramah? Saya bilang, ya akhi, orang di diskotik dari malam habis isya pulang kantor, duduk nyanyi sampai kupingnya itu gendang kupingnya mungkin bisa pecah, musik dengan besar sampai subuh, minum khamr, mabuk, dia nggak rasa capek tuh. Merasa, oh saya tadi malam terhibur. Kenapa kita sebagai orang yang beriman tidak mengatakan saya terhibur dengan majelis ilmu? Saya terhibur dengan bertemu dengan para ulama, dengan sholat malam, dengan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibutuhkan, gitu kan?